Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Implementasi Akad Musyarakah Mutanasikoh dalam Perbankan Syariah. Yang pertama yaitu pengertian musyarakah. Musyarakah secara bahasa berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat, yaitu percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal, dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal awal. Yang kedua yaitu dasar hukum musyarakah. Dalam Al-Quran terdapat dalam surah As-Sod ayat 24 yang artinya, dan kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang ketiga yaitu manfaat dari musyarakah. Yang pertama, bank dapat menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu saat keuntungan dari usaha nasabah ini meningkat. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil dari usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami negatif spread. Pengembalian pokok pembiayaan akan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Ini saya akan membahas mengenai musyarakah mutanakiso. Musyarakah mutanakiso berasal dari dua kata, musyarakah dan mutanakiso. Musyarakah sendiri berasal dari saroka yang artinya bekerja sama, dan mutanakiso berasal dari kata tanakiso yang artinya secara bertahap. Jadi jika dijadikan satu, pengertian musyarakah mutanakiso artinya suatu akad kerjasama untuk memiliki barang secara bersama-sama, di mana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang secara bertahap sampai menjadi untuk memiliki satu pihak. Mutanakiso mempunyai syarat dan rukun yang diantaranya adalah subjek perikatan atau nama lainnya al-akidain yang artinya para pihak yang melakukan akad. Dan yang kedua ada objek perikatan yang nama lainnya mahal al-aqd yang dimaksud sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Dan yang ketiga ada tujuan perikatan atau nama lainnya maudu al-aqd yang dimaksud tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir ada ijab dan qabul yang dimaksud suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab qabul. Musyarakah mutanakiso memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihannya yang pertama, bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Dan yang kedua, adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa yang ditentukan mengikuti harga pasar. Dan yang keempat, dapat meminimalisir resiko financial cost jika terjadi inflasi suku bunga. Dan yang terakhir, tidak berpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar tersebut. Kelemahan musyarakah mutanakiso yang pertama ada resiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya, transaksi, dan pembayaran pajak, baik pajak atas tanggungan maupun pajak atas bangunan. Dan yang kedua, berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan. Dan yang terakhir, cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama akan terasa berat dan di tahun-tahun berikutnya akan merasa ringan. Yang selanjutnya yaitu prinsip dan sistem dasar operasional perbankan syariah. Dalam prinsipnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip ta'awun. Dalam prinsip ta'awun ini kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dalam menuju suatu kebaikan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip dalam menghindari al-ikhtinas. Dijelaskan bahwa sebaik-baiknya harta atau uang yang kita miliki adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Jangan sampai kita membiarkan uang kita tidak berputar atau menganggur sehingga tidak bermanfaat untuk orang banyak. Dan dalam transaksi di perbankan syariah, kita dilarang untuk melakukan riba, masyir, dan juga gharar. Selanjutnya yaitu sistem operasional perbankan syariah. Dana yang dimiliki oleh bank syariah merupakan dana yang berasal dari nasabah yang melakukan transaksi di bank syariah tersebut.
sehingga dana yang ada di bank syariah selalu berputar. Dalam melakukan transaksinya juga, bank syariah selalu mengutamakan semua hal sesuai dengan syariat Islam. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dari akad musyarakah, pengertian dari akad musyarakah mutanakiso, pengertian dari perbankan syariah, dan cara kerja perbankan syariah. Jadi apa sih implementasi antara akad musyarakah mutanakiso dengan perbankan syariah? Perbankan syariah memiliki beberapa sistem yang memiliki akad-akad yang disetujui oleh nasabah bank syariah. Salah satunya yaitu akad musyarakah mutanakiso. Akad ini memiliki sistem di mana salah satu pihak akan merasa kurang dalam hak kepemilikan, sedangkan pihak lain akan merasa lebih dalam hak kepemilikan. Lebih tepatnya, akad ini tidak jauh beda dengan asuransi, di mana pada akhir periode, salah satu pihak akan memiliki hak penuh dalam suatu kepemilikan. Contohnya, ada persewaan perumahan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Risma Dewanti. Berikut adalah contoh kegiatan kerjasama menggunakan akad musyarakah mutanakiso. Perhitungan musyarakah mutanakiso pada tanggal 1 Juni 2017, Mr. X mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah rumah dengan harga 200 juta. Di mana Mr. X membayar uang muka sebesar 20% yaitu 40 juta kepada pihak penjual, dan setelah pihak bank melakukan penilaian terhadap permohonan yang diajukan tersebut, Mr. X pun menyetujui kesanggupan untuk mengangsur pembiayaan selama 10 tahun, yaitu 120 bulan. Pihak bank pun melakukan kesepakatan dengan mengambil margin keuntungan sebesar 12% per tahun. Pada PowerPoint tersebut telah dijelaskan rumus dan perhitungannya sehingga didapat harga rumah 200 juta, uang muka 20% yaitu 40 juta, nilai KPR 160 juta, sehingga didapat angsuran margin bulan pertama yaitu Rp1.600.000 dan angsuran pokok bulan pertama yaitu Rp695.520. Sekian presentasi dari kelompok musyarakah kelas A Ekonomi Syariah. Mohon maaf bila ada salah kata dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.